Halo teman-teman, saya Sofi. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini kita sedikit akan melakukan sebuah analisis tren pasar gitu ya, kurang lebihnya ya. Menurut dulu. Nah, atap. Kita enggak. Tadi kita lagi mau menganalisis tren pasar dan ini jawab juga pertanyaan dari subscriber ya. Dari subscriber ini nih, dari Om Fahri Rizal. Om Fahri ini tanya, Om, kenapa iklan saya bulan ini sering boncos? Iya, nah ini sayangnya nggak bilang iklan apa ya. Padahal sebelum bulan ini aman-aman ya, aman-amannya. Oke lah, apa pembelinya udah berkurang ya? Padahal produk saya produk sepanjang masa, celana pendek. Semoga Om bisa buatkan analisa jualan sekarang, walaupun konten sebelumnya sedikit sudah dibahas. Oke. Ini bingung jawabnya gimana. Ya karena saya nggak lihat dashboardnya, kenapanya dan lain sebagainya. Intinya kenapa kok iklannya sekarang boncos, sebelum ini aman-aman aja. Mungkin saya kira itu dia iklan manual ya, karena kan udah sebelumnya gitu kan ya, anggap aja udah lama kayak gitu, karena nggak ditulis aja. Kenapa kok iklan manual? Dan saya juga sering banget kok teman-teman yang iklan manual, kenapa kok setelah kemunculan GMV Max ini mereka jadi pada berbundas gitu ya. Ya karena dulu dasar saya bahas ya, pertama ketika si GMV Max ini ya, GMV Max ini disandingkan dengan yang manual, yang di sini itu lebih dapat potensial buyer teman-teman, lebih dapat potensial buyer. Nah, baca aja tuh intinya GMV Max dibandingkan dengan yang manual gitu. Dan ketika nanti turun, orang-orang manual itu kan biasanya ngegas kan beatnya atau apanya kayak gitu loh, dan dia itu berakhir dengan dapatnya traffic sampah. Pada saya bilang traffic sampah ya. Nah, sampah itu maksudnya ya buyer yang susah belinya gitu, akhirnya penjualannya menurun. Kalau ditanya, ini kan tadi tanyanya kok kenapa kok iklannya boncos gitu ya, iklannya boncos. Jadi kalau boncos itu kan biaya iklan lebih tinggi ya kan, tidak sesuai gitu ya. Itu kalau pakai GMV Max itu harusnya nggak bakal bisa boncos. Enaknya GMV Max itu adalah tidak bisa boncos enaknya. Di sini itu tidak bisa boncos. Tidak bisa boncos. Kalau tahu ya. Kalau tahu cara pakainya. Cara pakai. Gitu. Sedangkan kalau manual ini tuh lebih rawan boncosnya. Ini rawan boncos. Oke, kenapa? Karena di sini itu kita istilahnya setting, pengaturan gitu ya, setting, kemudian dapat ROAS gitu. Nah, ROASnya dari sistem dikasih. Sedangkan di sini itu kita itu malah ROAS dulu, kemudian sistemnya yang melakukan pengaturan itu. Yang setting itu sistem. Nah, jadi sistemnya yang setting. Kebalik ya. Kebalik kan? Kalau di manual itu dia setting dulu ya, bid, kata kunci, pemilihan produk dan sebagainya, posisi, penyepakatan kalau manual. Kemudian nanti ROAS-nya itu ya hasilnya yang kita nggak bisa ukur, kadang bagus kadang jelek kayak gitu. Nanti kalau jelek kita turunin, kalau bagus kita gasin, dan naik turun kan tiap hari. Kalau di sini ini kita yang minta ROAS-nya aja, udah minta aja berapa, 5, 10, minta berapa terserah, nanti iklan yang nyetingin ya kan, algoritma yang nyeting. Jadi di sini tidak boncos. Kenapa? Yang bikin boncos itu kan ketika ROAS-nya gagal, capaian ROAS-nya gagal kayak gitu. Oke ya, itu yang pertama. Ketika dia itu apa namanya, pakai iklannya boncos, pasti dia pakai manual. Kemudian penyebabnya apa? Kemungkinannya satu, kenapa? Saya asumsikan Mas Riza pakai GMV Max ya. Dan nanti kalau Mas Riza nonton video ini, coba nanti konfirmasi apakah pakai GMV Max atau pakai manual yang boncos itu.
Kalau sekarang saya dalam video jawabannya saya asumsi dia pakai manual. Satu yang bikin penyebab dia turun itu adalah GNV Max. Tuh. Karena dia yang merebut potensial buyer. Nah, ini rebut potensial buyer. Rebut potensial buyer. Kemudian yang kedua itu life cycle. Life cycle. Di online teman-teman, kalian jangan berpikiran bahwa produkku adalah produk sepanjang masa. Tokoku bakal tinggi sepanjang masa. Saya itu salah satu ya. Salah satu yang dulu itu 1 bulan itu bisa kadang-kadang dapat sampai 3 miliar. Dalam sekejap itu jadi 0 loh. Sekejap teman-teman, sehari ini. Ya enggak 3M lah, maksudnya 2-3M lah gitu. Ya biasanya 1 bulan 2-3M tiba-tiba dalam sehari bisa 0 loh. Ya, saya saksi hidup ya. Saya saksi hidup. Itu life cycle tokonya teman-teman. Jadi life cycle tokonya, toko itu kadang-kadang teman-teman bisa di atas, kadang-kadang di bawah kayak gitu, gantian dengan yang lain ya gitu. Ada life cycle-nya ya gitu. Kalau saya perhatian kayak gitu. Kemudian ada juga life cycle produk teman-teman. Setiap produk itu pasti ada fase growth-nya, ada fase mature-nya, kemudian di sini udah dead gitu. Jadi dia udah apa namanya? Posisi naik, kemudian nanti dia akan posisi turun ya. Kalau teman-teman bilang produk sepanjang masa, kalau dia bukan komoditi seperti beras dan sebagainya, fashion, apalagi celana pendek ya. Celana pendek menurut saya itu bukan produk sepanjang masa. Produk sepanjang masa itu ada hanya bahan pokok kalau menurut saya ya, komoditi bahan pokok. Itu produk sepanjang masa, gas, minyak, sembako, itu yang tidak lekang terkis waktu. Kenapa? Kondisi ekonomi jelek pun beras laku, minyak laku, ya. Jadi kayak gitu itu laku lah. Jadinya sembako itu laku. Sedangkan kalau fashion pada saat kondisinya itu tidak baik, dia jadi tersier. Jadi nanti lah ya, dari nanti ya. So, kayak gitu. Kemudian ada banyak banget juga. Ada faktor makronya juga ya teman-teman, dari eksternal ekonomi juga ya. Dari eksternal ekonomi. Kalau ditanya apakah daya beli turun, iya, ekonomi lagi lesu teman-teman, ya kan? Ekonomi itu lesu, khususnya untuk yang kaum menengah ke bawah, ya, menengah ke bawah. Nah, ini kalau yang atas nggak apa ya, GDP-nya naik, gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonominya naik tapi nggak merata. Gitu. Jadi yang naik itu cuma golongan-golongan atas, golongan yang menengah ke bawah itu nggak ada uang. Tapi ini menurutnya saya lihat sudah dalam tahap membaik gitu ya, udah dalam tahap membaik gitu. Jadi gimana solusinya? Ya pemerintah harus ini pemerintah harus bisa ngisi uang gitu ya, ngisi dompet. Nah, ngisi dompet. Kaum menengah bawah ya, menengah bawah. Oke, gitu ya. Jadi diisi supaya nanti ekonominya bergerak lagi, ya kan, ekonominya bergerak lagi. Tapi sekarang juga saya lihat juga udah mulai oke ya. Sudah mulai ada perbaikan gitu ya setelah pemilu usai ya kan, sudah mulai ada gejala-gejala perbaikannya gitu ya. Jadi saya lagi menjawab kenapa saya bulan ini sering boncos, yaitu bisa banyak faktor ya. Perlu banyaknya dievaluasi. Saya sendiri sudah punya jawaban pastinya. Jadi sebelum ini aman, pembelinya udah berkurang. Kalau pembelinya berkurang, kalau secara keseluruhan sih ya growth ya, transaksi online-nya growth gitu. Cuman memang dominasinya itu loh, dominasinya. Oke, itu ya, mungkin nanti kita akan bikin video bagaimana sih outlook tahun 2025 gitu ya, nanti ke depannya gitu ya. Saya buatkan mungkin nanti di awal Januari. Saya sering ngisi-ngisi di YouTube orang, tapi nggak pernah di YouTube saya sendiri. Saya bikinkan untuk outlooknya ya, outlook tahun 2025 itu seperti apa. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih videonya, semoga nanti bisa menjawab siapa tadi, Om Fahri ya. Om Fahri ini jujur li secara singkat saya juga
belum bisa menyimpulkan kalau spesifik tokonya Om Fahri kayak apa. Tapi ada banyak faktor juga yang bisa menurunkan performa toko kita yang dulunya itu bagus jadi enggak. Kalau boncos berarti Omnya pasti pakai manual, karena kalau pakai GID Max biasanya nggak bakal boncos, cuman konsumsinya turun gitu. Dulu spending budgetnya misalkan bisa habis 1 juta gitu, tiba-tiba sekarang cuma makannya cuma 200.000. Nah kayak gitu biasanya kejadian yang mana GMV Max kayak gitu. Jadi bukan boncos GMV-nya, tapi dia nggak mau makan iklannya kayak gitu ya, ngambek kayak gitu ya, kayak iklannya tuh ngambek gak mau makan. Oke, gitu dulu ya video kali ini, semoga menambah sedikit wawasan ya, meskipun cuma sedikit itu ya, tapi setiap hari insya Allah nanti saya akan share itu ya, kalau lagi ada mood bikin video gitu ya. Artinya ada 1 mili aja ya, ada 1 mili pengetahuan kecil tambahan buat kita gitu. Terima kasih, gitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.